Halo semuanya, perkenalkan namaku Wida Permata Sukma dari kelas Akuntansi 22A1 dengan nomor induk mahasiswa 2204-16034, mata kuliah Praktikum Perpajakan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai PPh 21 karyawan. PPh 21 atau pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Perhitungan PPh 21 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini, hukum terbaru yang mendasari tentang PTKP adalah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 pada bab 3 pasal 7. Berikut ini adalah besaran PTKP terbaru yang berlaku. Yang pertama, bagi wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta, kemudian bagi wajib pajak yang kawin memperoleh tambahan sebesar 4.500.000, dan yang ketiga adalah PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar 54 juta. Tarif progresif. Selain adanya penyesuaian pada tarif PTKP, terdapat juga perubahan pada tarif progresif yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Berikut ini adalah besaran tarif progresif yang berlaku. Yang pertama, tarif 5% dikenakan untuk PKP hingga 60 juta. Kemudian tarif 15% dikenakan pada PKP dari 60 juta sampai dengan 250 juta. 25% dikenakan pada PKP dari 250 juta sampai dengan 500 juta. 30% dikenakan pada PKP dari 500 juta hingga 5 miliar. Dan yang terakhir adalah tarif 35% dikenakan pada PKP di atas 5 miliar. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai PPh 21 karyawan tetap dan PPh 21 karyawan tidak tetap tidak berkesinambungan. Dikutip dari DJP, karyawan tetap adalah karyawan yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur atau pegawai yang berstatus kontrak dalam jangka waktu yang telah ditentukan yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Contoh perhitungan PPh 21 karyawan tetap. Sita Rianti adalah karyawati pada perusahaan PT Onyx Komunika dengan status menikah dan mempunyai 3 anak. Suami Sita merupakan pegawai negeri sipil di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sita menerima gaji 6 juta per bulan. PT Onyx Komunika mengikuti program pensiun dari BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni senilai 60.000 per bulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua atau JHT karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Sita membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,3% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Sita juga menerima uang lembur atau overtime senilai 2 juta. Nah, berikut ini perhitungannya. Gaji pokok sebesar 6 juta, tunjangan lainnya yaitu tadi ada uang lembur senilai 2 juta, kemudian jaminan kecelakaan kerja 0,24% dari gaji pokok jadi menghasilkan 14.400. Kemudian jaminan kematian 0,3% juga dari gaji pokok sebesar 18.000. Jadinya menghasilkan penghasilan bruto sebesar 8.032.400. Kemudian ada pengurangan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto menghasilkan Rp401.620. Kemudian ada iuran jaminan hari tua 2% dari gaji pokok menghasilkan Rp120.000. Kemudian ada juga jaminan pensiun 1% dari gaji pokok menghasilkan Rp60.000.
Kemudian penghasilan neto bersih sebulan itu penghasilan bruto dikurangi oleh pengurangan-pengurangan tadi, menghasilkan Rp7.450.780. Kemudian penghasilan neto setahun yaitu penghasilan neto bersih sebulan tadi dikali 12 bulan menghasilkan Rp89.409.360. Kemudian ada PTKP wajib pajak sita sebesar 54 juta. Jadi penghasilan kena pajak setahunnya sebesar Rp35.409.360. Kemudian harus ada pembulatan ke bawah, jadinya Rp35.409.000. PPh terutang 5% dari penghasilan kena pajak tadi sebesar Rp1.770.450. Jadi PPh 21 bulan Juli wajib pajak sita sebesar Rp147.538. Kemudian penjelasannya sebagai berikut. Contoh tersebut berlaku bagi wajib pajak yang memiliki NPWP, sementara bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikalikan 120%, sehingga PPh pasal 21 bulan Juli menjadi Rp147.538 dikali 120% menghasilkan Rp177.046. Pada contoh ini, wajib pajak sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan anak. Namun, karena suami wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP wajib pajak sita adalah PTKP untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah karyawan tidak tetap. Mengutip situs resmi DJP, pegawai tidak tetap tidak berkesinambungan adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh 21 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Berikut contoh perhitungan PPh 21 karyawan tidak tetap. Aditya adalah pegawai tenaga lepas untuk desain grafis di PT Cahaya Kurnia dengan penghasilan 5 juta. Berikut ini adalah perhitungannya. 5% dikali 50% dikali 5 juta menghasilkan 125.000. Bila Aditya tidak memiliki NPWP, maka besarnya PPh pasal 21 yang terutang dikalikan 120%, yakni 120% dikali 5% dikali 50% dikali 5 juta, yaitu Rp150.000. Alasannya yang pertama, karena penghasilan Aditya dalam setahun adalah 60 juta, maka dikenakan tarif pajak progresif sebesar 5%. Yang kedua, karena Aditya bukan pegawai tetap di PT Cahaya Kurnia, maka PKP yang dikenakan sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Hal ini sesuai dengan peraturan PER-32-PJ-2015 pasal 3 huruf C. Sedangkan tarif PPh pasal 21 untuk penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta adalah sebesar 5%. Jadi itu dia yang bisa kita bahas dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton.